Bab 17. Yakin adikmu itu setuju dengan perjodohan ini? Kau dan orang tuamu tidak memaksanya kan? Tanya Hafiz. Hafiz tidak ingin perjodohan itu terjadi karena sebuah paksaan sepihak. Tentu saja tidak. Bahkan Kia memutuskan untuk segera menikah tanpa harus berkenalan dulu denganmu. Mungkin ini kedengarannya aneh. Tapi itulah keinginannya Kia. Ujar Indra hingga Hafiz terdiam dan merasa ada yang aneh. Sepertinya ada sesuatu dengan adikmu itu. Tidak mungkin dia memutuskan hal sepenting ini tanpa menimbang-nimbang dulu, ujar Hafiz. Gini sebenarnya, Fiz. Indra pun menceritakan kejadian di hotel itu hingga Askia langsung meminta untuk segera dinikahkan dengan Hafiz. Kalau kejadiannya seperti itu artinya Kia memberi keputusan saat hatinya sedang kacau. Nanti setelah pikirannya jernih kembali, apa dia tidak akan merubah keputusannya? Aku tidak mau dia terpaksa menikah denganku. Tanyalah kembali pada adikmu itu di saat dia hatinya sudah merasa tenang. Jika keputusannya tidak berubah, insya Allah aku siap menikahinya. Tapi jika dia berubah pikiran, insya Allah aku siap menunggunya sampai dia benar-benar siap kunikahi tanpa paksaan, tutur Hafiz. Indra pun terdiam. Nanti aku tanyakan lagi pada Kia. Jika dia masih dengan keputusan yang sama, apa kau siap untuk menikahinya dalam waktu dekat ini? Tanya Indra sedikit ragu. Insya Allah aku siap, tegas Hafiz. Indra pun tersenyum. Kembali Indra menemui Askia di rumah. Sepertinya Askia sudah dalam keadaan tenang saat Indra menatapnya. Kakak boleh tanya sesuatu padamu? Kak Indra ingin bertanya apa? Askia balik bertanya. Indra menatap Askia hingga adiknya itu ikut menatapnya. Kakak tanya sekali lagi, kau benar-benar mau menikah dengan Hafiz? Tanya Indra. Askia pun mengangguk-ngangguk pasti. Yakin bukan karena terpaksa dan bukan karena sakit hati hingga kau memutuskan semua ini tanpa perhitungan lebih dulu? Tanya Indra kembali. Aku tidak terpaksa, Kak. Aku kan kemarin sudah bilang mungkin dengan menikah dengan Om Hafiz aku bisa cepat melupakan Rian, ujar Askia. Tapi kalau begitu caranya kau hanya memanfaatkan Hafiz sebagai alat untuk melupakan si Rian, ujar Indra yang merasa kurang suka jika benar itu niatnya. Kak, setelah menikah, aku akan berusaha mencintai Om Hafiz. Aku janji. Tapi untuk itu tolong bantu aku agar aku bisa cepat melupakan Rian, ujar Askia yang sedang berusaha untuk berdamai dengan kenyataan. Hafiz pun tersenyum lalu mengelus kepalanya Askia dengan lembut. Kakak pasti membantumu. Kakak akan memberitahu Hafiz jika kau benar-benar setuju menikah dengannya. Indra pun pergi keluar dari kamarnya Askia. Seketika itu pula Kia langsung menghubungi sahabat perempuannya yaitu Cynthia. Teman satu kelasnya waktu di SMA. Cynthia juga adalah temannya Rian. Tapi ia lebih dekat dengan Askia. Halo Sin. Hei Kia, kemana saja ngilang gak ada kabar? Ujar Cynthia heran. Selama Askia dilarang keluar rumah, mereka jarang bertemu dan berkomunikasi. Sin, aku cuma mau ngasih kabar jika aku mau menikah, ucap Askia memberitahu. Tentu saja mendengar itu Cynthia terkejut bukan main. Kau mau menikah? Seriusan Askia? Kemarin aku bertemu dengan Rian tapi dia gak bilang apa-apa, ujar Cynthia. Aku bukan mau menikah dengan Rian, tapi sama orang lain, ujar Askia memberitahu. Lagi-lagi Cynthia terkejut. Kia kau tidak sedang mengerjaiku kan? Tanya Cynthia tidak percaya. Enggak Sin, aku serius mau menikah dengan temannya Kak Indra. Terus si Rian gimana? Tanya Cynthia. Pada akhirnya Askia pun menceritakan semuanya termasuk keburukan Rian yang ketahuan membawa perempuan ke hotel. Tentu saja Cynthia terkejut dan tidak menyangka jika Rian sebejat itu. Aku ikut sedih mendengar apa yang dilakukan si Rian. Tapi aku ikut senang mendengar kau mau menikah. Coba ceritakan bagaimana calon suamimu itu. Cynthia mulai kepo. Kata Mas Indra sih dia baik, sopan, lemah lembut, penyayang, bertanggung jawab dan bla bla bla. Satu lagi dia itu lelaki soleh yang agamanya bagus. Calon suamimu seorang ustadz? Tanya Cynthia. Bukan, dia lelaki biasa. Dia seorang duda beranak satu. Kembali Cynthia dibuat terkejut. Kau yakin ingin menikah dengannya? Kau gak dipaksa orang tuamu kan? Tanya Cynthia yang masih kurang percaya dengan lelaki yang akan menikahi sahabatnya itu. Sangat yakin Sin. Pokoknya besok kau datang ya ke rumahku. Pernikahan akan segera dilakukan. Pokoknya kau harus menemaniku dalam acara resepsi pernikahanku. Pinta Askia. Si, bersambung.